Oke, halo guys, kembali lagi di channel saya, Yanto Zega. Oke, teman-teman, di video saya sebelumnya banyak bertanya dan pengen compare ulang lagi mengenai dari speaker Polytron antara yang PPS 8L22 dan yang PPS Pro 7M22. Oke, ini kita buat videonya di tahun 2026. Kalau kemarin saya bikin compare-nya di tahun 2025. Dan sekalian saya juga kasih tahu kalau teman-teman untuk dari yang kedua tipe dari speaker Polytron ini yang banyak penjualannya di tahun 2025 kemarin itu yang PPS 8L22 itu banyak banget yang belinya teman-teman ya. Karena dari segi fiturnya, mungkin dari segi harganya juga itu juga banyak yang menjadi pertimbangan. Nah, kalau dibanding dengan yang PPS Pro 7M22, mana yang lebih unggul sebenarnya untuk dari segi suara? Kita langsung saja compare dari kedua tipe speaker Polytron antara yang PPS 8L22 ini dan yang PPS Pro 7M22. Oke, teman-teman, kita langsung saja sorot kamera biar teman-teman juga tahu lebih real picture untuk dari kedua tipe speaker Polytron ini. Kita langsung saja. Oke, teman-teman, yang sebelah sini adalah yang PPS 8L22 dan yang sebelah sini adalah PPS Pro 7M22. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk dari depan atau tampilan dari depan untuk dari perbedaan kedua dari tipe speaker Polytron ini. Untuk yang PPS 8L22 harganya untuk saat ini ya. Ini harganya di 1.865.000 ya di tahun 2026 bulan Juni. Ini kalau yang PPS Pro 7M22 sekarang harganya di 2.065.000 ya. Ini beda sekitaran 200.000 teman-teman. Untuk dari aksesoris yang kita dapat kalau kita beli dari kedua dari tipe speaker ini, itu kalau yang di PPS 8L22 kita dapat flip mic wireless-nya satu, sama remote control-nya juga ada satu. Terus yang PPS Pro 7M22 juga sama, flip mic wireless-nya satu dan remote-nya juga satu. Nah, dari kedua speaker ini, yang PPS Pro 7M22 dia tidak bisa dikoneksi dengan aplikasi Audio Connect dari Polytron-nya, teman-teman. Sedangkan yang PPS 8L22 itu bisa dikontrol melalui aplikasi Audio Connect dari Polytron. Nah, teman-teman nanti tinggal scan aja di sini atau download aja aplikasinya di Play Store, Polytron Audio Connect namanya. Nah, itu juga bisa menjadi penggantinya dari remote, teman-teman. Jadi bisa kita kontrol melalui HP kita. Nah, itu untuk dari keunggulan yang PPS 8L22. Kalau di PPS Pro 7M22 dia nggak bisa, harus melalui dari remote-nya untuk kontrol dari speakernya. Oke, ini teman-teman bisa lihat untuk dari speakernya, kita bahas dari bagian depannya dulu ya. Kalau speaker ini rata-rata disebutnya 2 way, di mana terletak ada woofer dan tweeter. Jadi nggak ada mid range. Kalau 3 way baru disebutnya itu 3 way, ada mid range-nya. Dia ada tweet, ada mid dan ada woofernya. Nah, sedangkan kalau yang ini disebutnya 2 way, di mana ada woofer dan tweeter aja, jadi nggak ada mid range-nya. Nah, teman-teman, di sini untuk dari PPS 8L22, dia dilengkapi 2 woofer yang berukuran 8 inch dan 1 tweet yang berukuran 1 inch. Nah, itu untuk dari yang PPS 8L22. Nah, sedangkan kalau yang PPS Pro 7M22, dia sudah dilengkapi untuk dari speakernya ini 2 woofer yang berukuran 6,5 inch dan 2 tweeter yang berukuran 1 inch ya. Sini ada satu dan di sini ada satu. Kalau yang PPS 8L22 tadi dia tweetnya cuma satu ada di bagian sini. Nah, ini bukan, ada modelnya sama di sini teman-teman, tapi bukan tweetnya, nggak ada, ini itu kosong ya. Kalau tweetnya beradanya di sini, di bagian sini. Nah, untuk dari model bagian depan teman-teman, untuk yang PPS Pro 7M22 dan yang PPS 8L22, untuk pembuangan anginnya, kalau yang PPS 8L22 dia pembuangan anginnya di bagian depan. Nah, kalau yang PPS Pro 7M22 pembuangan anginnya di bagian belakang. Nanti kita akan lihat bagian belakangnya ya. Terus dari bagian lampu, teman-teman, lampunya kalau yang PPS 8L22 hanya ada di bagian depan. Kalau yang PPS Pro 7M22 ada di samping tuh, dan ada di bagian depan. Terus ada lampu-lampu tembak ini, ada macam-macam lagi lampunya teman-teman ya. Ada berbagai macam lampunya. Ada lampu tembak tadi, mana dia? Nanti ada, nah ini dia tuh. Tuh ada lagi. Tuh. Ada macam-macam lampunya. Nah, sedangkan kalau yang PPS 8L22 dia hanya ada lampunya modelnya seperti ini dan ini ada ganti-gantinya ya. Nanti teman-teman bisa ganti di bagian remote ini.
Kalau yang di sini tombolnya dia on off aja ya. Nah, untuk dari volume ini kelihatan teman-teman ya. Kalau kita putar dari bagian volumenya, ini lampunya berputar seperti ini. Jadi kelihatan kalau volumenya full berarti udah di sini 30 berarti kan. Tuh. Nah, kalau yang di sini tuh. Beda kan? Tuh, beda. Dia nggak ada. Tuh. Dia nggak ada. Tuh, beda dia. Jadi nggak bisa ditekan, nggak bisa, lampunya nggak ada animasi buat volumenya ya. Kalau di sini ada. Oke, kita lihat dari bagian depan. Kalau dari bagian depan tadi dia, kalau yang PPS 8L22 dia monitor untuk dari semuanya itu ada di bagian depan, sedangkan kalau yang PPS Pro 7M22 di bagian atas ya, di sini. Oke, dari spesifikasinya teman-teman bisa lihat di sini untuk fitur-fiturnya. Ini dua-duanya termasuk speaker Party Max dari Polytron. Ini sudah dilengkapi Bluetooth. Nah, Bluetoothnya ini rata-rata 5.0 ya, dan sudah ada lampu ambilight tadi. Terus ada super bassnya. Kedua dari speaker ini sudah dilengkapi bass oke ya. Jadi udah pasti ngebass. Terus ini bisa di TWS teman-teman. Nah, ini TWS juga bisa yang PPS 8L22 dan yang PPS Pro 7M22. Namun, ini nggak bisa connect keduanya teman-teman. Nggak bisa. Jadi, kalau yang PPS Pro 7M22 harus ke PPS Pro 7M22 lagi. Nah, kalau yang ini PPS Pro 8L22 ini bisa ke PPS 8L22, 8L12 itu bisa. Jadi, kalau yang ini dia nggak bisa. Ya, ini nggak bisa ke sini. Kalau ini bisa ke sini. Ya, ini nggak bisa. Pokoknya yang PPS Pro 7M22 harus ke PPS Pro 7M22 juga, nggak bisa ke yang lain. Terus di sini ada frame back wirelessnya, tadi ada satu. Terus dual power rata-rata ya untuk dari speaker ini dual power, ada bisa dicas dan bisa pakai kabel juga. Nah, nanti ini untuk dari pengecasannya teman-teman berbeda. Dan yang PPS 8L22 bisa bypass, kalau yang ini dia harus pakai adaptor kayak kecasan HP ya. Itu ada perbedaannya teman-teman. Kecepatan dari pengecasannya juga beda. Terus kalau yang PPS 8L22 ada 3 band tone control. Nah, kalau yang PPS Pro 7M22 dia cuma 2. Itu ada bass dan treble. Kalau yang ini dia 3 band tone controlnya, ada bass, mid, dan treble. Untuk dari power outputnya, untuk yang PPS Pro 7M22 sama ya, 60 WRMS. Tuh. Sama 60. Oke. Ini tadi dual tone. Kalau yang ini 3 band. Bass, treble. Ada ini bass, mid, dan treble. Oke. Ini sama-sama sudah dilengkapi bass oke. Jadi sudah sama-sama ngebass untuk dari speakernya teman-teman. Dari segi ketahanan baterai teman-teman, kalau yang PPS 8L22 dia bisa bertahan sampai dengan 14 jam ya. Ini penggunaan dari baterainya. Kalau yang PPS Pro 7M22 ini bisa bertahan sampai 6 jam. Nah, kalau yang PPS 8L22 itu bisa bertahan sampai 14 jam teman-teman dari penggunaan volume normal itu atau 50 ya. Jadi bukan full. Nah, sedangkan kalau yang PPS Pro 7M22 dia bisa bertahan dengan volume ya standar atau nggak nyampe full itu dia bisa nyampe ke 6 jam. Nah, untuk dari jenis baterainya ini berbeda teman-teman. Kalau yang PPS 8L22 dia pakai yang lead acid atau yang baterai aki. Ya, itu bisa kita ganti-ganti pakai baterai aki yang ada di motor, itu bisa teman-teman ya. Nah, kalau yang PPS Pro 7M22 dia pakai yang Li-ion. Nah, itu baterai kecil-kecil yang bisa dicas. Jadi banyak bisa dicas di sini. Nah, itu jenis baterainya berbeda teman-teman ya. Makanya dari penggunaan baterainya dia lebih lama yang PPS 8L22. Dari segi ketahanan baterainya itu lama banget. Nah, kebanyakan orang pengen yang lebih lama ya untuk dari penggunaan baterainya ya ini PPS 8L22. Tapi sebenarnya ada keunggulan yang PPS Pro 7M22 ini ada fitur yang ada di sini, dia nggak ada di sini. Ya, dari kualitas suara tetap bagusan ini teman-teman ya. Nanti kita akan tes ya. Kita bahas dulu dari semua fitur-fiturnya dan tombol-tombolnya. Kita langsung saja lihat dari tombol-tombolnya. Oke teman-teman, untuk dari tombol-tombolnya, kedua dari speaker ini terletaknya di bagian atas ya. Jadi kita mudah untuk kontrolnya.
Dan kita lihat dari tombol-tombol yang ada di PPS 8L22. Di bagian sini adalah tombol on off-nya, power dari speakernya. Ini ya, buat nyalain speakernya. Nanti dia langsung ke standby, teman-teman tinggal tekan aja power ini. Nah, ini baru nyala dia. Ya. Itu ada input mic 2, ada buat aux, ada buat USB, dan ada buat kartu memori. Terus di bagian sini adalah saklar untuk lampunya. Jadi bisa dimatikan di sini. Terus untuk ganti-gantinya teman-teman tetap pakai remote-nya ya. Nanti ada di remote-nya. Terus ada volume khusus super bass, nggak bisa buat yang lain yang di sini ya. Ini volume khusus super bass-nya nanti ada muncul di sini. Terus di sini buat bagian volumenya. Dan di sini ada tone dan equalizer-nya. Sini ada bass, mid, treble, dan user. Usernya gantinya bagian sini pakai ini. Tuh, ada jazz, outdoor, user, flat, ada rock, pop, klasik, jazz, outdoor. Ini. Kalau buat di luar ruangan, teman-teman pakainya yang outdoor ya, biar suaranya itu menyebar. Tuh. Terus di sini ada mic level. Mic levelnya ini ada sampai ke 10 ya untuk dari volumenya. Terus di sini teman-teman tahan tombolnya, baru nanti untuk dari efek mic-nya itu akan ada. Tapi kalau misalkan belum tercolok mic atau belum tersambung mic, itu nggak akan bisa teman-teman. Ini kita coba sambung dari mic-nya. Cek. Satu. Ini baru kita tekan efek. Nah, ini ada muncul echo-nya. Tuh. Echo ya. Jadi kalau reverb nggak ada teman. Tuh. Efek echo dan coba nyambung di sebelahnya juga ya. Oh nggak nyambung ya. Ini bisa nyambung, dua-duanya bisa teman-teman ya. Ini kita bisa scan untuk dari mic-nya, bisa nyambung ke sini. Mic-nya yang sama bisa. Terus di bagian sini ada mic priority on off. Kalau buat karaoke mending teman-teman off aja. Terus mic wireless scan, kalau misalkan ini nggak nyambung, teman-teman tinggal tekan aja mic wireless scan, dia nanti akan otomatis nyambung. Ya, volume mic-nya tadi kita naikkan. Ya, itu. Terus ini tombol maju mundur, stop, dan record. Ini bisa record, jadi bisa ngerekam suara karaoke. Terus di sini ada tombol power standby-nya. Tuh. Terus ada ganti-ganti inputnya di bagian sini. Ini, oh bentar, kita harus tunggu dulu ya. Nah, sampai muncul, baru kita tekan inputnya. Oh baterai guys, ini low bed. Nah ini untuk ganti-ganti inputnya. Ini tadi. Nih bentar, ini volume mic-nya terlalu. Ganti inputnya tuh. FM, Bluetooth, USB, kartu memori, aux, FM, Bluetooth. Ya, itu dari inputnya. Dan di sini juga ada tombol Bluetooth langsung ya. Di sini ada langsung ke Bluetooth ya. Ini kalau dari aux langsung ke Bluetooth. Dan ini sekalian buat tombol reset Bluetooth-nya. Kalau tersambung dengan perangkat lain, teman-teman bisa reset di bagian sini. Tuh. Terus ada tombol TWS-nya buat nyambung ke speaker yang PPS 8L12 atau yang PPS 8L22 lagi bisa. Jadi nggak bisa ke sini ya. Tuh, untuk dari tombol-tombolnya. Ya. Oke, kita pindah ke tombol-tombol yang PPS Pro 7M22. Ini ada di bagian sini, teman-teman tinggal buka aja. Ini bagian atasnya ada input mic-nya. Mic kabel ya, teman-teman. Bisa juga pakai mic wireless ya, sama teman-teman. Ini bisa pakai di sini juga. Ya. Ini pakai di sini juga mic wireless-nya. Cuman ini teman-teman, kalau contohnya teman-teman beli speaker ini kan bawahnya satu ya untuk dari mic wireless-nya. Kalau teman-teman beli lagi model mic wireless dari Polytron ini, dia nggak bisa nyambung karena dia channelnya cuma satu bawaannya teman-teman. Nggak bisa dua ya, nggak bisa dua mic wireless. Salah satunya pasti akan bentrok. Jadi teman-teman harus pakai mic wireless yang lainnya. Memang bawahnya cuma satu ya, itu nggak bisa kita pakai lagi yang mic ini, nggak bisa. Oke, ini input mic-nya ada dua, aux ada, buat kartu memori, USB, dan ini buat pengecasannya teman-teman. Jadi pakai USB Type-C atau casan HP ya. Tuh.
Terus untuk dari lampu-lampunya bisa kita atur di bagian sini, ada tombol lampunya. Nih, jenis-jenis lampunya ada. Terus ada buat bazokenya, on off, dan buat Bluetooth ya di sini. Dan di sini ada tombol TWS-nya. Di sini buat ganti-ganti input. Tuh, bentar, ini TWS-nya tadi jalan. Nah, ini, bentar, kita harus matiin teman-teman. Kita harus tungguin ini. Bentar ya. Nah, ini ganti inputnya. Ada radio FM, aux, dan ke Bluetooth lagi. Jadi otomatis ini kalau kartu memori otomatis atau USB otomatis. Dan ini tombol standby. Kalau ditekan sekali teman-teman nggak bakalan bisa, tapi teman-teman harus tahan. Dia baru off. Ya, itu baru mati. Terus di sini teman-teman harus tahan pas nyalain juga on. Nah, di sini. Terus di bagian sini ada tombol untuk mengurangi atau naikkan volume. Terus ada tombol untuk tune yang tadi ada bass dan treble. Ini kelihatan treble, bass, naikkan. Ini di sini. Naikkan dan turunkan di bagian sini. Terus di bagian sini ada mic, volume mic. Terus di sini ada bagian untuk dari ini di sini nggak ada efek mic ya. Terus di bagian sini ada mic priority. Jadi di sini nggak ada untuk efek mic-nya ya. Itu dari PPS Pro 7 M22. Dan di sini ada tombol maju, mundur, stop dan maju ya. Nah, di sini teman-teman bisa letakin HP di sini bagian sini. Sedangkan kalau di sini dia nggak ada. Nah, kalau misalkan teman-teman mau karaoke nih, contohnya letakin HP-nya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini bisa ya. Oke. Nah, itu untuk dari yang PPS Pro 7 M22. Nah, untuk menyambungkan mic di PPS Pro 7 M22, siapa tahu nanti teman-teman punya kendala ya untuk dari mic-nya. Teman-teman, kalau misalkan nggak nyambung, nah ini teman-teman tinggal tahan aja atau tekan sekali ya untuk dari CH-nya di sini. Terus dekatkan ke speakernya. Ya, itu nanti akan connect otomatis teman-teman ya. Jadi nggak usah tekan-tekan apa-apa, nanti langsung connect. Cek satu ya. Kita nggak usah tekan yang lain atau apa, nggak ada. Ini hanya volume ya. Jadi dia memang connect otomatis untuk dari mic-nya. Kita tinggal reset aja di bagian sini. Kalau ditahan bisa. Nah ini langsung mati. Cek satu. Tuh. Cek. Nah itu untuk ngeresetnya. Sekali ganti untuk dari channelnya bisa. Pokoknya dia otomatis akan nyambung ya. Ini teman-teman tinggal reset aja di bagian sini. Ya, dan ini harus teman-teman dekatin ke speakernya ya, baru connect nanti. Nah, untuk dari suara kayak mic, bass, treble itu dan equalizernya teman-teman, kalau yang PPS Pro 7 M22 itu kebanyakannya di remote-nya teman-teman ya. Jadi kalau di tombol bagian atas ini dia ya seperti ini aja pengaturan dari tombolnya. Jadi kebanyakan untuk pengaturan dari suaranya itu adanya di remote. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen pakai mic, ya pokoknya untuk dari pengaturannya ini pastikan teman-teman remote-nya itu jangan hilang ya untuk dari yang PPS Pro 7 M22. Oke, ini dia untuk dari model bagian belakang dari kedua speaker Polytron Party Max ini yang PPS 8L22 dan yang PPS Pro 7 M22. Sama-sama teman-teman ada tempat tangan buat angkat-angkat dari speakernya. Kalau yang PPS 8L22 itu bisa dua di bagian bawahnya sama atasnya. Ini tadi tempat baterai lead acitnya. Di bagian sini teman-teman bisa buka kalau ngedrop dari baterainya bisa teman-teman ganti di bagian sini. Terus dari yang PS Pro 7M22 dia untuk tempat tangannya di bagian sini dan bawahnya adalah pembuangan dari angin speakernya teman-teman. Ya. Dan pengecasannya tadi berbeda ya teman-teman. Ini untuk pengecasan dari yang PPS 8L22 dan kalau yang pengecasan PPS Pro 7M22 tadi pakai yang di atas ini. Mana lebih bertahan Bang untuk dari segi baterainya dan penggunaan lebih cepatnya? Ini tetap lebih cepat ke sini teman-teman. Dia langsung bypass ya. Jadi bisa langsung pakai yang colokannya, kalau kita colok dia langsung dari sini ke speakernya. Jadi nggak sambil ngecas di sini. Kalau yang ini dia ke baterai dulu baru ke speakernya ya, itu bedanya. Oke, dari keterangannya teman-teman bisa lihat di bagian sini PPS 8L22 itu untuk dari AC-nya di 220 volt ya, kelihatan nggak ini
220 volt di 50 atau 60 Hz di 35 watt, di DC 5 volt di 200 mAh untuk dari USB-nya. Dan ini sudah SNI. Terus teman-teman di sini ada PPS Pro 7M22. DC-nya di 5 volt di 2 ampere untuk casnya. Tuh, ada di bagian sini. Terus DC voltnya di 200 mAh untuk dari USB-nya. Jadi bisa buat ngecas juga ya kita di USB-nya. Dan ini sudah SNI. Tetap dibuatnya di Indonesia ya. Sekarang kita cek sound dari kedua tipe speaker Polytron yang Party Max ini. Kita langsung saja cobain suaranya teman-teman. Oke teman-teman, kita sesuaikan dengan volume yang sama ya. Kalau yang speaker Polytron ini bagusnya untuk dari suaranya itu di 20 ya teman-teman. Ini 20. Terus ini kita taruh juga ini dia maksimal semua rata-rata 30 ya. Jadi kita paskan ke 20 juga. Ini sama-sama 20. Dan tune-nya ini tetap pakai yang bassnya 10. Ini mid-nya kita 5-in aja. Ini beda ya teman-teman, kalau kita nolin nanti bisa ya. Ini karena di sini nggak ada mid-nya, ini bisa kita nolin. Terus dari tweeter nya kita treble-nya kita kasihin ke 8 di sini 8. Terus bassnya nyampe ke 9 teman-teman ya. Dan nyampe ke 9. Ini echo dari mic gitu nah. Efek mic. Terus bass oke-nya kita on. Dan ini super bassnya kita juga aktifkan. Ini sama-sama super bass itu bass oke juga ya. Oke, kita sesuaikan ya, udah volumenya sudah sesuai ya. Oke, kita cobain suaranya. Ini kita cobain yang PPS Pro 7M22 dulu. Ini kita sudah sambung, selesai. Kita cobain untuk dari segi suaranya teman-teman. Ini saya udah ada pilihan musiknya. Nanti kalau copyright saya akan letakin suaranya di deskripsi video ini ya. Ini volume dari HP-nya sama ya, full. Damn, Aiden, you a killer. Sekarang kita coba yang PPS 8L22. Di sini kita sudah nyambung ya, yang ini. Kita cobain suaranya dengan musik yang sama ya. Damn, Aiden, you a killer. Tapi kalau ini kita keluarin mid-nya yang PPS 8L22. Kalau kita keluarin dari mid-nya tadi sama yang PPS 8L22 itu agak lebih triple-nya lebih kuat. I'm just trying to get you out the friend zone. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only call you when it's
just fucked two bitches before I saw you. You don't have to do it at my tempo. Always try to send me off to me. Sekarang kita pindah ke yang PPS Pro 7 M22. I'm just trying to live life for the moment. And Aneka Safari Record. Aneka Safari Record. Oke, teman-teman, ini kalau yang PPS Pro 7 M22 ya, nanti biar lebih hemat dari baterainya, teman-teman, ini jangan pakai lampunya. Itu lebih hemat ya untuk dari penggunaan baterainya. Nah, ini seperti ini, kita off aja, matikan ya. Beda dengan yang PPS 8L22 itu mau ada lampunya, mau nggak ada lampunya, dia tetap hemat banget, teman-teman. Tapi kalau misalkan yang PPS Pro 7 M22 ini memang dia cepet habis baterainya. Kalau dia powerful untuk dari bassnya itu lebih kenceng ya. Jadi kalau misalkan ya buat hemat-hemat ya, ini teman-teman harus matikan fitur ini tadi yang lampu ambilight lightnya. Terus untuk dari pengecasannya teman-teman ya seperti ini teman-teman. Kalau kita ngecas ini pakai USB Type-C dan ini lampu indikatornya. Kalau udah penuh nanti dia akan warnanya jadi biru, dan di sini ada indikator untuk dari baterainya atau banyaknya baterainya yang terisi ada di bagian sini. Ini baru terisinya satu, tadi dua. Ini kita pakai buat tes sound. Nah, ini langsung habis. Dan ada nanti notifnya di sini lowbat ya. Di sini kalau misalkan dia ada bunyi, nah itu berarti udah habis baterainya. Pokoknya dia suaranya nanti akan stop. Nah, berarti itu habis baterainya. Sama juga dengan yang PPS 8L22, nanti ada notifikasinya di sini ada lowbat. Ya, oke, teman-teman tadi udah denger ya untuk dari kualitas suaranya, terus dari aksesoris yang kita dapatkan dan input-input yang terdapat pada kedua dari tipe speaker Polytron yang PPS Pro 7M22 dan yang PPS 8L22 ini. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan lain mengenai dari speaker ini, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Hasil suaranya teman-teman, kalau dari kesimpulan saya ya, untuk dari suara tetap lebih softnya ke yang PPS Pro 7M22. Kalau kita dapat dari segi bassnya, nyaman di telinganya, itu dapat yang di PPS Pro 7 M22. Namun kelemahannya adalah dari segi baterainya. Jadi kalau kita fullin untuk dari suara atau penggunaan dari speaker PPS Pro 7 M22 ini dalam jangka lama, itu dia lebih cepat habis baterainya dibanding dengan yang PPS 8L22. Makanya penjualan yang lebih banyak dari kemarin itu adalah PPS 8L22 karena memang pemakaian dari speakernya itu pada lama ya. Jadi kalau misalkan kita pakai yang PPS Pro 722 M22 di kumpulan ya mungkin kita harus sambil ngecas. Tapi kalau yang PPS 8L22 itu lumayan lama durabilitas dari si baterainya. Oke, itu tergantung dari pilihan teman-teman. Tadi untuk dari input-inputnya juga ini sama teman-teman. Sudah dapat remote, mic, dan ya suaranya sama-sama powerful di 60 WRMS, tapi beda ya untuk dari soft tune-nya atau dari tegangan bassnya. Lebih enakan yang PPS Pro 7 M22. Tapi kembali lagi ke pilihan teman-teman, itu antara yang PPS 8L22 atau yang PPS Pro 7 M22. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, nanti teman-teman tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Tia, itu Shopee.